Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Hayu Sinta dari SMA PGRI Balaraja. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya melakukan pembelajaran dari rumah selama masa pandemi COVID. Pembelajaran yang dilakukan pada tahun 2020 ini sangat berbeda dari pembelajaran pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pandemi COVID-19 yang merebak semenjak awal tahun ini, sehingga pembelajaran yang bisa dilakukan di sekolah harus dilakukan dari rumah. Metode pembelajaran yang saya gunakan selama masa pembelajaran dari rumah yaitu Discovery Inquiry Learning. Nah, pada pembelajaran ini, hal pertama yang saya lakukan adalah memberikan stimulus kepada anak didik dengan cara memberikan suatu foto atau video mengenai materi yang akan saya ajarkan. Misalnya saya mengajarkan tentang materi momentum dan impuls, kemudian saya akan memberikan sebuah foto mengenai sebuah foto yang mengacu pada materi impuls. Contohnya, saya memberikan foto seorang anak sedang menentang bola. Nah, kemudian setelah anak mendapatkan stimulus berupa foto itu, anak akan berpikiran, anak akan mengolahnya. Kemudian anak-anak akan mengidentifikasi masalah apa sih yang akan mereka bahas dari gambar ini, kemudian apa saja yang dapat mereka peroleh dari gambar ini. Nah, kemudian setelah anak mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, kemudian mereka akan mengumpulkan data. Data-data tersebut dikumpulkan dari internet, kemudian dari Google, dari buku paket, dan bisa juga dari rumah belajar, karena dalam rumah belajar ada fitur sumber belajar. Kemudian setelah mereka mengumpulkan data, kita akan mulai mengolah data dengan cara memberikan contoh soal dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, mereka bisa mencari contoh soal sendiri, bisa juga kita yang memberikan contoh soalnya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pembuktian dengan cara memberikan soal yang kemudian mereka harus menyelesaikannya setelah mereka mendapatkan materi. Nah, setelah itu kita akan menarik kesimpulan apa saja sih yang sudah kita pelajari dari materi ini, apa saja sih yang sudah kita bahas dari materi ini. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini, rumah belajar merupakan fitur yang sangat berguna bagi proses pembelajaran, karena pada saat identifikasi masalah, anak-anak bisa mendapatkan materi dari sumber belajar. Pada sumber belajar terdapat foto, video, PDF, kemudian ada juga buku elektronik. Nah, anak-anak bisa mencari data, mengidentifikasi masalah, membuat hipotesis, mencari informasi dari sumber belajar tersebut. Kemudian saat pengolahan data, kita bisa mencari soal-soal ujian dari bank soal, karena disitu bank soalnya cukup lengkap, sehingga anak-anak bisa mendapatkan berbagai macam model soal dari si bank soal itu. Kemudian jika kita ingin melakukan percobaan, karena pada saat pandemi seperti ini, kita tidak mungkin melakukan percobaan secara langsung di lab, kita bisa menggunakan fitur Lab Maya, sehingga kita bisa melihat bagaimana proses percobaan yang biasa dilakukan di lab. Kemudian ada juga kelas Maya kita bisa saling berdiskusi dengan anak-anak tentang materi tersebut. Sahabat mau belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja secara gratis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki portal belajar daring yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Ada banyak fitur belajar menarik yang bisa kamu nikmati. Ada fitur sumber belajar yang menyediakan materi belajar interaktif dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang dilengkapi dengan latihan dan tes. Mau coba bereksperimen pelajaran biologi, kimia, fisika, atau matematika tanpa harus ke laboratorium? Kamu bisa coba fitur Lab Maya. Ingin makin terlatih mengerjakan soal-soal latihan, ulangan, dan ujian? Kamu bisa coba fitur Bank Soal. Bapak dan Ibu guru juga bisa membuat soal di fitur tersebut loh. Belajar jarak jauh sekarang juga bukan jadi masalah, karena ada fitur Kelas Maya. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya juga loh. Yuk, kunjungi Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Demikianlah tadi pengalaman saya belajar dari rumah menggunakan fitur-fitur dari Rumah Belajar. Semoga dapat menginspirasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.